Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, hari ini saya lagi di belakang rumah nih di Yogyakarta. Siang hari ini panas banget ya. Suhunya kalau saya lihat tuh sampai 31 sampai 32 derajat Celcius nih di Yogyakarta. Kebetulan saya ini di belakang rumah kan sungai besar tuh teman-teman. Sungainya jernih sini teman-teman. Nah, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres 2024 yang tampaknya juga suhunya mulai meningkat ya teman-teman. Jadi konstelasinya ini mulai meningkat ya menuju 2024 walaupun masih lama ya sepertinya gitu kan. Nah, meningkat tuh karena memang kemarin belum lama ini ada salah satu kader ataupun tokoh dari partai pengusung capres Anies Baswedan gitu kan, Bapak Johnny G. Plate yang kemudian jadi tersangka kasus korupsi ya di Kemenkominfo ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya pemimpin Partai Nasdem sendiri Bapak Surya Paloh udah menanggapinya dengan sesuatu yang sejuk dan dingin ya, yang mendamaikan sebetulnya kan. Beliau sebagai pimpinan tertinggi Partai Nasdem sendiri mendukung proses hukum yang lagi berlangsung, dan juga beliau menyatakan bahwasanya menolak gitu kan, menolak adanya dugaan-dugaan bahwasanya ada intervensi politik dan juga ada intervensi kekuasaan dalam kasus tersebut gitu kan. Dengan catatan kalaupun memang dugaan itu benar adanya, biarlah hukum alam nanti yang mengadili hal tersebut, yang memberikan keadilan gitu kan. Artinya kalau kita lihat memang pemimpin Nasdem sendiri sudah sangat bijak sekali gitu kan untuk meredam spekulasi ataupun dugaan-dugaan yang memang meningkatkan konstelasi politik di negara kita ya menuju Pilpres 2024 nanti gitu kan. Tapi sayangnya memang saat ini memang di media sosial juga banyak tokoh-tokoh yang memang sebetulnya malah manas-manasi, bukannya meredam kan gitu kan, meredam potensi terjadinya gesekan ataupun peningkatan suhu perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres 2024 ataupun juga pemilu 2024. Banyak tokoh gitu kan yang kita juga nggak ngerti gitu kan, malah bukannya tambah meredam, memberikan wacana yang sejuk gitu kan. Ada yang bilang suruh Bapak Surya Paloh suruh fight back, suruh melawan gitu kan. Melawannya seperti apa gitu kan. Kenapa beliau sendiri orang yang tersebut tidak membantu ataupun membantu melawan kalau memang betul-betul orang tersebut adalah tokoh tersebut betul-betul patriot sejati gitu kan. Ini bukannya menyejukkan perpolitikan di negara kita gitu kan. Justru banyak pihak yang memanas-manasi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, saya memang memberikan saran, berharap banyak bahwasanya pimpinan tertinggi Partai Nasdem dan tokoh-tokoh Partai Nasdem sendiri tidak akan terpengaruh atas saran-saran dari tokoh-tokoh yang memang menurut saya juga cuman memanas-manasin, dan nanti kalau memang kemudian tambah keruh juga mereka juga kayaknya juga nggak akan membantu gitu kan, nggak akan membantu gitu kan. Saya juga sangat kecewa kalau seperti itu gitu kan, sebagai seorang masyarakat warga negara gitu kan. Walaupun memang kalau warna intervensi atau intervensi politik ataupun intervensi kekuasaan dugaannya memang menguat gitu kan, karena memang beberapa waktu yang lalu juga ada isu tentang kasus Formula E yang nyasar ke Anies Baswedan, kemudian disusul dengan
dugaan kasus korupsi ke Bapak Johnny G. Plate selaku Kemenkominfo gitu kan, dan tokoh di Partai Nasdem gitu kan. Tapi yang jelas saya rasa Partai Nasdem dan Anies Baswedan juga saya rasa nggak perlu khawatir, karena memang masyarakat sekarang kan memang udah lebih ngerti, lebih bijaksana gitu kan, lebih berpikiran luas dan nggak gampang terpengaruh gitu kan. Dan saya yakin bahwasannya kalau banyak pihak yang kemudian menduga kasus tersebut akan menurunkan popularitas Partai Nasdem dan Anies Baswedan selaku capresnya gitu kan, juga akan menurunkan elektabilitas Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Saya rasa juga nggak seperti itu ya. Masyarakat kita itu sekarang udah pintar gitu kan, bisa membedakan gitu kan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar gitu kan. Saya rasa memang udah nggak akan banyak terpengaruh gitu kan. Saya yakin gitu kan, walaupun mungkin kalau untuk partai yang sifatnya nasional pengaruhnya mungkin ya sedikit banyak ada lah gitu kan, sedikit banyak, cuman saya rasa cuma sedikit, karena memang sekarang memang masyarakat sekarang kan memang sudah pintar dan juga bisa mengakses banyak informasi gitu kan dari media sosial gitu kan, dari tokoh-tokoh yang tentunya mereka saring gitu kan. Dan saya juga berharap memang masyarakat pun nggak terpengaruh gitu kan, biarlah gitu kalau proses hukumnya itu berjalan. Bapak Surya Paloh sendiri kan memang udah mendukung proses hukum yang sedang berjalan gitu kan, asalkan memang nanti juga prosesnya transparan gitu kan, dan nggak ada intervensi politik. Dan memang publik juga, netizen juga kan memantau terus kasusnya kan. Selagi memang bisa dibuktikan gitu kan, ada bukti-bukti yang memang menguatkan dugaan pada tersangkanya, ya memang sepahit apapun harus diterima gitu kan. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini kan baru tersangka gitu kan, Dan Bapak Surya Paloh sendiri mendukung ya, dan mendukung memang untuk proses hukum yang bisa berlangsung, bukannya langsung membela habis-habisan, enggak gitu kan. Yang jelas mendukung dengan catatan bahwasanya berharap prosesnya juga transparan gitu kan, transparan dan bisa memang ada bukti untuk membuktikan kasus tersebut gitu kan, yang jelas gitu kan. Yang jelas memang sekarang juga di media sosial ini kan memang banyak tokoh-tokoh yang memang yang notabene dari luar Partai Nasdem sendiri gitu kan, memanas-manasi, baik lah, melawan lah. Maksudnya melawan itu seperti apa gitu kan. Kenapa orang yang tersebut yang keluar-keluar untuk menyarankan Bapak Surya Paloh melawan, enggak mereka aja yang melawan juga kan, membantu Bapak Surya Paloh gitu kan, atau Partai Nasdemnya gitu kan. Saya rasa memang pernyataan Bapak Surya Paloh beberapa waktu yang lalu itu sudah sangat tepat gitu kan, sudah sangat tepat. Suka nggak suka, kalau memang betul proses hukumnya itu terbukti terjadi dugaan korupsi itu terjadi, ya pahit getirnya, sesuka atau senang keprihatinan ya memang mau apa lagi gitu kan. Tapi memang sampai sekarang kan memang masih dugaan teman-teman gitu kan. Dan saya yakin memang para netizen, para masyarakat pun sekarang udah pintar gitu kan. Kalaupun ada berita-berita yang memang sekarang gencar disebarin sana sini gitu kan, mereka juga udah pintar gitu kan. Orang-orang sekarang juga udah banyak yang melek politik walaupun orang awam gitu kan. Dan saya yakin kalaupun memang nanti juga terbukti gitu kan, yang jelas jangan gitu kan, dicampur aduin gitu kan, dicampur adukan antara kasus yang sedang terjadi dengan proses menuju pemilu 2024 dan Pilpres 2024 nanti gitu kan. Itu menurut saya pribadi ya gitu kan. Dan saya yakin memang saat ini elektabilitas ataupun popularitas Partai Nasdem dan juga capresnya Anies Baswedan gitu kan nggak akan banyak terpengaruh gitu. Saya yakin sekali gitu kan. Saya yakin sekali, dan saya masih berharap memang dengan kasus-kasus yang seperti ini memang harus mawas diri kan gitu kan. Karena memang ya namanya juga di perpolitikan gitu kan. Perpolitikan ini memang di politik kemudian kalau kemudian tokoh-tokoh politik tuh nggak hati-hati, memang
rawan untuk diserang oleh baik orang luar ataupun lawan politiknya, atau bahkan juga orang dalam, kawannya sendiri gitu kan. Namanya juga politik gitu kan. Karena memang kalaupun memang betul ada kasus-kasus seperti itu, memang amannya memang kalau orang menjadi tokoh politik, kalau mau aman ya saat ini ya memang bersih gitu kan. Kalau nggak bersih memang ya rawan, karena memang namanya juga perpolitikan, bisa dari lawan politik, bahkan mungkin dari sahabat dekat ataupun orang dalam, kawan mereka sendiri gitu kan. Yang jelas kasus ini biarlah tetap berjalan sesuai dengan amanahnya pernyataan Bapak Surya Paloh kalau menurut saya gitu kan, dan tetap tahan diri gitu kan, jangan terpancing gitu kan. Walaupun banyak kan memang yang sekarang kan saling, bahkan bukan cuman dari koalisi perubahan aja yang diserang gitu kan. Di media sosial tuh kayaknya memang saling serang gitu kan, saling serang antara memang beberapa koalisi selain koalisi perubahan itu sendiri. Dan saya rasa memang ada baiknya juga memang nggak perlu direspon, dan jangan diberi panggung lah kayak gitu kan. Jangan diberi panggung gitu kan. Kita nggak tahu bahwa orang-orang seperti itu mereka punya intent tersendiri gitu kan. Yang jelas sudah bagus, sekarang juga kayaknya sepertinya Partai Nasdem juga nggak begitu banyak merespon gitu kan, sambil menunggu wait and see kasusnya berjalan seperti apa gitu kan. Anies Baswedan pun sebagai capresnya juga adem gitu kan, nggak merespon agresif, dan saya udah acung jempol gitu kan. Dan saya yakin tetap optimis menuju Pilpres 2024 nanti gitu kan. Kalau memang udah garis tangan ataupun suratan takdirnya dari Partai Nasdem, dan juga Anies Baswedan nggak akan lari kemana gitu kan. Tapi memang perjalanannya terjal, karena memang halangan juga, memang rintangannya juga luar biasa gitu. Karena teman-teman, walaupun survei sekarang itu kan juga saya nggak begitu yakin, karena memang surveinya selalu menempatkan Anies Baswedan tuh urutan ketiga. Tapi kenapa yang urutan ketiga itu selalu berusaha dijegal gitu kan, berusaha serangannya banyak banget ya kalau di media sosial gitu kan. Udah jelas ya teman-teman, kalau ada seorang strikernya memang mumpuni sekelas Neymar ataupun Kylian Mbappe, ya tentunya kalau kemudian palang pintu pertahanan lawan itu ya, kalau udah kesulitan akhirnya juga tackle keras berusaha dilakukan untuk menghentikan pergerakan striker tersebut. Jadinya untuk Bapak Anies Baswedan sendiri juga, untuk Bapak Surya Paloh dan Anies Baswedan juga memang memang resikonya ya, saya memberikan saran, saya memang udah resikonya. Artinya memang kalau semakin banyak tackle, sliding kayak gitu, sliding keras, wajar, karena memang kalau kemudian lawan tuh menemukan lawannya itu berat, seorang striker yang memang pergerakannya lincah, susah diadang, ya akhirnya juga pelanggaran keras pun nanti akan dilakukan gitu kan. Apapun itu, saya sebagai seorang simpatisannya ataupun pendukungnya Anies Baswedan, walaupun beliau nggak kenal sama saya teman-teman, namanya warga negara kita ini kan supporter kan, bebas-bebas saja kita mendukung salah satu capres gitu kan. Insya Allah saya selalu berdoa bahwasanya Partai Nasdem dan Bapak Anies Baswedan selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan terjal menuju pemilu 2024 dan Pilpres 2024 nanti berjalan dengan lancar gitu kan. Karena memang belum fix, karena memang ada 3 partai pendukung Anies Baswedan, penyokongnya dalam koalisi perubahan, juga pastinya nanti menuju 2024 pastinya juga digoda terus gitu kan. Dan itu kalau menurut beberapa pihak memang sah-sah saja gitu kan. Dan memang repotnya ketika hilang salah satu daripada anggota koalisinya, suaranya pastinya kurang. Tentunya juga akan bisa gagal ya pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Intinya teman-teman, sebagai sahabat, mungkin juga ke teman-teman yang menjadi relawan Anies Baswedan, saya harapkan tetap tenang, santai gitu kan, dan selalu memanjatkan doa untuk keselamatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Partai Nasdem secara umum, dan juga kepada Anies Baswedan agar perjalanan mereka sukses, lancar sampai dengan Pilpres dan Pemilu 2024 nanti, dan sesuai apa yang ditargetkan. Oke, gitu aja teman-teman, ini obrolan siang saya. Ini di belakang ini Sungai Winongo yang menuju pantai selatan. Semoga teman-teman
kalau ada analisa saya ataupun pernyataan saya di video ini yang kurang pas menurut teman-teman bisa komen biar bisa jadi masukan buat saya. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.